Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Saat ini saya sedang berada di Bandara Istanbul di Turki. Lalu bagaimana caranya masuk Bandara Istanbul ini? Gampang banget teman-teman ya. Begitu masuk di Bandara Istanbul, maka seperti biasa semua barang bawaan, baik itu koper, tas maupun bungkus-bungkusan apapun, harus masuk ke pemeriksaan X-ray. Jadi kita masuk ke pintu keberangkatan dan dari awal sudah ada pemeriksaan barang-barang bawaan. Seperti biasa, kita tidak boleh merekam ya teman-teman. Maka videonya sampai di sini dulu. Kita akan melakukan pemeriksaan barang bawaan atau pemeriksaan X-ray di lokasi ini. Nah, setelah pemeriksaan X-ray, maka kita menuju ke counter check-in maskapai. Kebetulan saat saya merekam video ini, kami menggunakan maskapai Etihad. Jadi kita masuk ke counter pesawat untuk Etihad nih teman-teman. Hal yang paling penting adalah rata-rata setiap maskapai tujuan luar negeri, bagasi yang diperkenankan hanya 1 kali 23 kg. Jadi pastikan barang bagasinya tidak melebihi berat yang sudah ada di dalam tiket nih teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya saya sudah sampai lagi di Bandara Turki di Istanbul dan akan kembali ke Jakarta. Jadi setelah keliling-keliling Turki, kita akan pulang kembali ke Jakarta. Oke teman-teman, ini adalah Bandara Turki ya. Bandara Turki dan ini ada banyak sekali tempat berjualan teman-teman. Jadi ya kalau waktunya masih lama juga bisa main-main di tempat ini gitu ya teman-teman. Dan ada juga tempat bermain nih. Nah bisa dilihat ya. Oke, tempat bermainnya juga ada. Kayaknya di bandara internasional yang cukup luar biasa, memang salah satunya juga di Turki ini ya teman-teman. Oke, kita akan masuk dulu ya. Sahabat semua, setelah proses check-in selesai, berikutnya adalah kita masuk ke ruang tunggu keberangkatan. Tapi sebelum masuk ruang tunggu keberangkatan, kita harus melintasi pemeriksaan imigrasi atau stempel paspor lagi. Lazimnya seorang tamu ya teman-teman, kita masuk dan keluar harus pamit. Nah, kalau masuk luar negeri dan keluar dari luar negeri, ya kita masuk dan pamitnya itu lewat imigrasi ya teman-teman. Untuk masuk ke pemeriksaan cukup scan boarding pass. Nah setelah itu kita masuk pemeriksaan imigrasi, diperiksa oleh petugas imigrasi. Setelah itu distempel ya paspornya. Nah berikutnya teman-teman lihat papan pengumuman untuk memastikan pesawat yang dinaiki itu berada di gate berapa. Jangan asal masuk gate ya teman-teman. Di Bandara Turki ini sangat luas banget. Jadi dari mulai A, B, C, D, F, G, pastikan teman-teman keberangkatannya di gate berapa. Jadi untuk memastikan, kadang-kadang di boarding pass belum muncul kita masuk di gate berapa atau kita naik pesawat dari gate berapa. Makanya kita harus rajin memantau layar monitor yang ada di sudut-sudut bandara. Nah, sembari menunggu kepastian kita naik pesawat dari pintu nomor berapa, nah teman-teman kesempatan nih bisa putar-putar keliling-keliling di dalam bandara yang juga mirip pusat perbelanjaan atau mall. Ada banyak sekali barang-barang yang ditawarkan di Bandara Istanbul ini teman-teman. Tuh udah pokoknya kayak di mall aja gitu ya. Jadi tinggal duitnya aja lagi ya. Siapkan uang sebanyak-banyaknya. Apalagi di sini uang yang laku adalah dolar dan euro. Waduh mantep banget nih teman-teman. Seluruh rombongan yang saya bawa sudah masuk tadi dari imigrasi. Dan saat ini masih menunggu sebetulnya, walaupun di boarding pass sudah ada gate
D15, tapi di dalam papan informasi harus dikonfirmasi ulang. Jadi masih belum fix dia di gate berapa. Nah, di situ dituliskan ya di papan informasi ini ya. Itu akan diumumkan 30 menit lagi. Jadi kalau teman-teman misalnya jalan sendiri itu atau bahkan ikut grup juga ya, harus memperhatikan ya informasi-informasi seperti ini. Jadi walaupun kita lagi jalan-jalan seperti ini, udah kayak dalam mall ya bandaranya, tapi tetap harus siaga dan waspada. Oke, ikuti terus video-video di konten ini. Ingat, tekan tombol subscribe, juga tekan loncengnya. Sahabat semua, setelah mendapat konfirmasi bahwa saya berangkat dari gate D15, maka saya langsung menuju ke gate D15. Caranya teman-teman tinggal melihat papan-papan pengumuman yang mengarahkan ke terminal atau ke ruang tunggu keberangkatan D ya. Nah, ini bisa dilihat ada fasilitas untuk istirahat ya, dengan kursi yang bisa selonjoran ya. Ini untuk yang transitnya mungkin cukup lama gitu ya teman-teman, jadi bisa tidur. Kemudian kita langsung jalan lagi menuju ke D15. Di dalam bandara ini untuk toiletnya gratis ya teman-teman. Beda kalau di beberapa tempat wisata di Turki kadang harus berbayar ya. Oke, kita langsung menuju ke arah D ya teman-teman. Jadi ikuti papan petunjuk ini, D1 sampai D17. Karena kita ke D15 berarti arahnya udah benar nih. Kita harus turun ya ke lantai bawah menuju ke gate D15. Teman-teman bisa lihat ya, di gate D ini paling ujung adalah D17. Berarti D15 ya dua paling ujung lah ya. Lumayan jauh ini perjalanan. Tetap semangat menuju ke D15 ya. Kita jalan satu-satu ya teman-teman. Kita lewati satu-satu D1 sampai D15. Dan untungnya di bandara ini ada travelator ya teman-teman. Jadi sambil jalan kaki kita bisa jalan di atas travelator supaya bisa ya menghemat waktu, hemat energi juga. Tapi kalau pengen jalan-jalan tidak pakai travelator ini juga nggak apa-apa, karena ada banyak nih tempat belanja yang bisa dilihat-lihat ya. Jadi sambil belanja, sambil lihat-lihat ya, siapa tahu ada yang sisa-sisa lira ya. Sisa-sisa uang lira yang belum dibelanjakan, ya udah belanjain aja dulu ya. Nanti kalau kesini lagi ya, kumpulin uang lagi. Melihat jauhnya terminal di Istanbul, Turki ini teman-teman, karena itu kalau ke bandara spare waktunya juga jangan terlalu mepet. Sebisa mungkin 4 jam sebelum keberangkatan kita sudah berada di bandara Istanbul, Turki ini. Ini untuk mengantisipasi antrian untuk memasukkan bagasi ya, seperti di awal tadi. Juga untuk mengantisipasi kalau terminalnya jauh seperti ini. Ya lumayan teman-teman ya, D15 dan ternyata lumayan jauh. Ini lebih jauh daripada Terminal 3 ya, di Soekarno-Hatta di Cengkareng. Ini D15 tapi lebih jauh daripada di Terminal 3 gate 28 atau 30. Itu masih pendek. Ini asli nih, jauh banget itu. Ya olahraga lah ya, bakar lemak setelah makanannya di Turki, coklat ya, makanannya kebab, lemak-lemak. Nah di sini kita membakar lemak di bandara. Dan memang kita di sini kalau bisa bakar lemak karena udaranya dingin ya. Oke, bentar lagi kita sampai di D15. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya sampai juga di D15. Jadi kita tunggu di sini sampai diberangkatkan menggunakan pesawat Etihad menuju ke Jakarta.
Dan kita lihat pesawat sudah siap, sudah standby, dan kita akhirnya masuk ke gate T15 untuk menuju ke pesawat. Seperti biasa teman-teman, paspor dan boarding pass harus disiapkan agar tidak mengalami kendala, jadi mempercepat proses untuk naik ke atas pesawat. Untuk di Turki ini beda dengan umroh ya, biasanya kalau umroh paspor kadang-kadang dipegang oleh tour leader gitu ya, tapi kalau di Turki ini ya paspor tanggung jawab masing-masing ya teman-teman, harus dijaga jangan sampai ada kendala. Oke, kita naik pesawat dulu. Halo. Halo. Stephanie, thank you very much. Oke, thank you. Halo. Halo. Ya, teman-teman, ini adalah penampang pesawat Etihad ya. Jadi konfigurasinya 333 ya, 3 di kiri, 3 di tengah, dan 3 juga di sebelah kanan. Jadi ada 9 baris ya untuk lebarnya pesawat Etihad ini teman-teman. Tuh 333 ya. Sampai jumpa. Salam sehat dan bahagia.